Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Ibu. Apa kabarnya hari ini, sehat? Alhamdulillah sehat. Berdoa terlebih dahulu ya anak-anak. Berdoa dimulai. Selesai. Terima kasih anak-anakku semua sudah bergabung di Zoom Meet ini dengan Bu Eni, dan kegiatan kita kali ini kita akan melakukan kegiatan bimbingan kelompok. Kita ini kan satu kelas nggih anak-anak. Tentunya kalian sudah mengenal antara satu dan satunya. Adakah yang tahu apa itu arti bimbingan kelompok anak-anak? Saya, Bu. Iya, Mbak Kesya. Menurut saya, bimbingan kelompok, bimbingan yang dilakukan dalam bentuk kelompok. Oh iya, bagus sekali Mbak Kesya. Ibu akan menyimpulkan dari bimbingan kelompok tadi anak-anak. Betul ya pendapatnya dari Mbak Sela dan Mbak Kesya itu sangat betul. Jadi bimbingan kelompok ini merupakan salah satu layanan dari bimbingan dan konseling, di mana layanan bimbingan kelompok ini untuk memberikan informasi tertentu, baik topik tugas maupun topik bebas, dan akan dibahas di dalam bimbingan kelompok dengan mengutamakan dinamika kelompok. Adapun tujuan dari bimbingan kelompok ini anak-anak, tujuan dari bimbingan kelompok ini yaitu untuk memberikan pemahaman baru tentang informasi tentang topik yang dibahas di dalam bimbingan kelompok tersebut. Selain itu, tujuan dari bimbingan kelompok ini juga akan menyiapkan kalian biar terbiasa berpendapat di depan orang yang banyak. Dari penjelasan bimbingan dan tujuan tadi, apakah kalian sudah paham anak-anak? Sudah. Di dalam bimbingan kelompok ini, nanti Ibu selaku pemimpin kelompok dan anak-anakku semua selaku anggota kelompok. Adapun asasnya anak-anak, nanti dalam bimbingan kelompok ini ada asas keterbukaan, kesukarelaan, kenormatifan, dan kerahasiaan. Cara pelaksanaan bimbingan kelompok itu yang pertama, nanti anak-anakku semua sebagai anggota kelompok wajib berpendapat, mengemukakan ide, informasi, gagasan mengenai topik yang dibahas. Bisa dipahami anak-anak? Bisa, Bu. Apakah kalian sudah siap melaksanakan bimbingan kelompok ini? Sudah. Ibu punya SBG. Malam. Bagus sekali anak-anak. Ternyata konsentrasinya masih luar biasa. Kegiatan kita nanti anak-anak itu 2 JP. Yang 1 JP itu untuk membahas topik tugas, dan yang 1 JP nanti untuk mengerjakan LKPD. Nah, kesempatan kali ini Ibu akan memberikan topik tugas, yaitu tentang studi lanjut, seperti itu anak-anak. Nah, setelah lulus SMP mau masuk kemana? Saya mau ke SMA, Bu. Karena saya ingin. Oke, terima kasih Mbak Friska. Yang lain, coba. Saya, Bu. Iya, Mbak Helen. Saya ingin masuk ke SMA karena ikut teman-teman. Oke, terima kasih Mbak Helen. Ingin masuk ke SMA, ikut temannya. Terima kasih nggih, semuanya ini sudah berpendapat. Nah, dengan hal-hal apa sih yang kamu perhatikan dalam menentukan sekolah lanjutan itu? Saya, Bu. Iya, silahkan. Karena sebelum kita menentukan untuk masuk SMA atau SMK, harus mengetahui terlebih dahulu bagaimana setelah lulus SMK atau SMA mau kuliah atau bekerja. Oke, Mbak Isma, terima kasih. Bagus sekali. Yang lain? Saya, Bu. Iya, Mbak Desi dulu, coba. Kalau menurut saya, sebelum kita melanjutkan studi ke depannya itu harus mengetahui perbedaan antara SMA dan SMK itu seperti apa. Kalau SMA ini kan dikhususkan untuk yang melanjutkan mau kuliah. Kalau SMK ini kan lebih menjurus ke yang lulus nanti langsung kerja. Meskipun sebenarnya dua-duanya sama-sama bisa kuliah, tapi kan materi yang didapat dari SMA dan SMK itu sangat berbeda. Oke, bagus sekali Mbak Desi pendapatnya. Yang lainnya coba. Saya, Bu.
Iya, Lisa, silahkan. Menurut saya memang benar seperti Mbak Friska, kita harus berdiskusi dengan orang tua kita dahulu dengan membahas beberapa hal-hal yang memang perlu diperhatikan. Misalnya seperti jarak sekolah dekat atau tidaknya dengan rumah, terus banyak hal lagi. Oke, bagus sekali Mbak Lisa pendapatnya. Memang benar ya pendapatnya dari anak-anakku semua dalam memilih studi lanjut atau SMA SMK banyak yang perlu kita perhatikan, nggih. Seperti yang diungkapkan anak-anakku semua tadi, mulai dari jarak, minat, bakat, ekonomi, dan harus berdiskusi dengan orang tua seperti itu. Nah, selain itu, apa sih faktor penghambat pemilihan sekolah lanjutan menurut kalian? Silahkan Mbak Kesya. Faktor yang menghambat pemilihan studi lanjut itu ada ekonomi, minat, bakat, pengetahuan, nilai tinggi badan, kesehatan fisik, dan banyak lagi. Oke, terima kasih Mbak Kesya. Yang lainnya coba. Ya, Iya Mbak Dita, silahkan. menurut saya, teman-teman, faktor penghambat pemilihan studi lanjut itu memang banyak. Mungkin karena faktor keluarga yang tidak mendukung keinginan kita. Oke, terima kasih Mbak Rahmadita. Memang benar ya anak-anak, faktor-faktor yang sudah anak-anakku sebutkan tadi, memang benar. Banyak faktor penghambat untuk menentukan pemilihan sekolah lanjutan, mulai dari ekonomi, terus orang tua, mulai dari fisik, mulai dari bakat dan minat. Nah, banyak sekali ya anak-anak. Karena perbedaan antara SMA dan SMK itu apa sih anak-anak? Kalau menurut saya pribadi dari perbedaan dari SMA dan SMK itu cukup signifikan ya Bu. Kalau SMA itu kan lebih fokus ke materi-materinya kayak materi yang IPA, bahasa Indo, matematika kayak gitu yang memang nanti itu berguna banget untuk seleksi ke kuliah gitu kan, untuk daftar kuliah. Sementara kalau SMK itu kan biasanya lebih fokus ke prakteknya. Lebih fokus ke praktek. Nanti kita ambil jurusan apa. Terima kasih Mbak Desi, pendapatnya benar sekali. Nah, ya Bu, menurut saya jawaban dari Mbak Desi sudah cukup mewakilkan. Keuntungan juga lebih berbeda ya Bu. Kalau misalnya kita SMA tuh jangkauan kerja setelah lulus tuh cuma sedikit ya Bu. Kalau kita ke SMK itu jangkauan kerjanya itu lebih luas karena kita di SMK diajarkan seperti teori, habis teori langsung praktek, teori praktek. Jadi kita lebih banyak mengumpulkan itu. Skill ya, mungkin sudah dibekali skill. Nah, seperti itu. Benar Mbak Lisa. Ya, benar ya pendapatnya dari Mbak Lisa dan Mbak Desi itu perbedaan SMK itu memang seperti itu adanya. Kalau SMK memang cenderung kita sudah dibekali skill karena memang diperuntukkan siap bekerja setelah lulus. Nah, seperti itu. Kalau di SMA memang kita banyak dibekali teori-teori karena memang cenderung setelah lulus SMA bisa meneruskan perguruan lebih tinggi. Sebenarnya SMA dan SMK itu sama. Yang membedakan hanya itu tadi, kalau di SMK lebih banyak prakteknya daripada teori. Nah, ini Ibu punya video PPT dan materi tentang studi lanjut. Nanti anak-anakku semua tolong disimak. Nah, nanti kalian wajib menyimpulkan SMA dan SMK. Perbedaan pertama dari sisi tujuannya. Setelah menyimak video dan materi tadi, serta kalian semua, anak-anakku semua juga sudah berpendapat. Nah, kesimpulannya seperti apa anak-anak? Coba, ada yang ingin menyimpulkan? Saya Bu. Iya, silahkan. Kesimpulan dari kegiatan ini sama dengan Lisa dan Keisha. Sebelum studi lanjut,
kita harus merencanakan terlebih dahulu secara matang dan berdiskusi dengan keluarga supaya studi lanjut kita lancar dan sesuai dengan kemampuan kita sendiri. Oke, terima kasih Mbak Friska atas kesimpulannya. Memang benar anak-anak, kesimpulan dari Mbak Lisa, Mbak Kesya, Mbak Friska itu benar. Memang dalam menentukan studi lanjut, kita harus memperhatikan banyak hal, misalnya orientasi SMA, SMK, perbedaan antara SMA dan SMK, minat, bakat. Penting topik ini untuk dibahas anak-anak. Penting, Bu. Menurut saya sangat penting sekali topik ini dibahas sehingga kita jadi mempunyai pemahaman baru apa saja yang perlu diperhatikan dalam menentukan studi lanjut. Oke, Mbak Sela. Terima kasih, memang benar yang disampaikan oleh Mbak Sela. Topik ini sangat penting untuk dibahas. Karena apa? Kalian kan sudah kelas 9, nggih. Nah, sudah saatnya merencanakan setelah lulus SMP mau masuk SMA atau SMK. Nah, seperti itu. Sehingga dengan kegiatan bimbingan kelompok ini diharapkan anak-anak setelah membahas topik ini lebih paham lagi tentang apa itu SMA, apa itu SMK. Dari kegiatan bimbingan kelompok ini, pemahaman baru apa yang sudah didapat? Saya, Bu. Iya, Mbak Isma, silahkan. Saya pemahaman baru yang saya dapat adalah mengetahui bagaimana cara kita menentukan studi lanjut dengan mempertimbangkan banyak hal. Oke, terima kasih Mbak Isma. Yang lain coba. Ya, Bu. Iya, silahkan. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam menentukan studi lanjut. Oke, terima kasih Mbak Cika. Sudah semuanya berpendapat, nggih? Sudah menyampaikan pemahaman barunya. Nah, setelah kalian menyampaikan pemahaman baru yang kalian dapat, tindakan apa yang akan kalian lakukan? Ya, Mbak Rahmadita, silahkan. Saya merencanakan studi lanjut sesuai dengan kondisi saya saat ini. Oke, terima kasih Mbak Rahmadita. Bagus sekali anak-anak. Ternyata di antara anak-anakku semua sudah paham tentang studi lanjut. Kegiatan ini akan segera berakhir. Kesimpulan yang diperoleh dari kegiatan ini itu seperti apa anak-anak kan? Kesimpulannya adalah banyak hal yang kita peroleh dari kegiatan ini. Kita bisa saling menghormati pendapat orang lain dan bisa saling bertukar informasi mengenai topik yang dibahas. Oke, bagus sekali Mbak Isma kesimpulannya. Kesimpulan dari Mbak Isma itu memang benar. Pembahasan topik tadi banyak sekali hal yang harus diperhatikan dalam menentukan studi lanjut. Nah, misalnya ya, kayak minat, bakat, itu memang sangat perlu diperhatikan anak-anak. Apakah sudah paham anak-anak? Ya, nggih. Kalau sudah, nanti Ibu akan membagikan link LKPD dan absensi di grup WA, nggih. Silahkan sampaikan pesan dan kesannya satu persatu anak-anakku semuanya. Mbak Sela dulu, monggo. Pesan saya ingin bimbingan kelompok ini diadakan kembali dengan topik yang lain, Bu. Kesannya saya mendapatkan banyak informasi dari teman-teman. Oke, terima kasih Mbak Sela. Yang Bu. Iya, Mbak Rahmadita dulu, coba silahkan. Saya sangat senang mengikuti kegiatan ini. Oke, Mbak Rahmadita, terima kasih. Menurut saya kegiatan ini sangat mengesankan ya, Bu. Kita di sini bisa saling berbagi, saling menghargai, bertukar informasi. Jadi kita ini satu angkatan sama-sama tahu ke depannya bagaimana. Jadi progres kita ke depannya lebih baik. Gitu. Oke, bagus sekali Mbak Desi. Nah, kegiatan kita hari ini sudah berakhir nggih anak-anak. Terima kasih dan anak-anakku semua ini sudah mau mengikuti bimbingan kelompok dengan sukarela tanpa ada paksaan. Nah, untuk rencana tindak lanjut ke depan anak-anak, nanti bagi siswa yang memang benar-benar masih ingin mendapatkan informasi lebih tentang studi lanjut, bisa diadakan kegiatan layanan konseling individu dengan Bu Eni. Seperti itu nggih anak-anak. Nah, saya pimpin berdoa, menurut agama dan kepercayaan masing-masing berdoa dimulai.
Selesai. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.